Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah masuk untuk sore ini. Siapa nih? Adelia Nabila. Langsung bisa mengikuti untuk yang namanya pembahasan soal ya. Untuk kali ini kode soalnya adalah PMW 603. Oke, sudah bisa terlihat di layar ya di situ ya soalnya. Seperti biasa, kalau untuk yang namanya UTBK, berarti porsinya adalah bagian pertamanya itu merupakan yang namanya eh, utasan. Biasanya di sini dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu dia. Berarti otomatis nanti ada eh, salah satu isu yang di-share, kemudian ada respon dari yang namanya beberapa responden yang muncul di situ untuk memberikan yang namanya opini-opini mereka, maka otomatis kita cek satu persatu ya di situ. Untuk nomor 1, ya kan, what concept did participant discuss in this thread, itu dia. Apa sih yang menjadi keprihatinan dari yang namanya partisipan mendiskusikan tentang yang namanya utasan tersebut. Kemudian untuk yang nomor 2 di situ, yang nomor 2 dikatakan bahwa siapa yang menyebutkan adanya, hati-hati ya di sini, menekankan dengan kata-kata benefit. Berarti otomatis yang dibahas itu adalah yang namanya positifnya. Benefit yaitu keuntungan dari yang namanya owning di sini. Berarti kamu sering mendengar kata-kata owner, owner adalah pemilik, owning berarti memiliki yang namanya mobil tanpa harus menggunakan setir, ya kan? Sepanjang itu dengan menggunakan yang namanya drawback-nya dia masing-masing atau setback-nya. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan itu adalah purpose atau menanyakan intention atau menanyakan yang namanya tujuan, ya kan? Tujuan dari yang namanya respon dari yang namanya action floor itu apa ya? Seperti biasa ketika kita menanyakan kata-kata purpose, berarti dia akan dimulai dengan menggunakan yang namanya kata-kata to. Itu dia. Kemudian yang di nomor 4 yang ditanyakan di situ adalah ada frasenya itu adalah menggunakan kata-kata couch potato, ya kan? Couch potato di situ punya sinonim dengan apa? Atau mencari persamaan kata dari yang namanya kata-kata couch potato. Terus kemudian yang di nomor 5 adalah who provided, ya kan? Seperti biasa, kata-kata provided di situ artinya siapa yang menyediakan komen paling relevan. Oke, saya ulangi lagi adalah komen paling nyambung. Ditanya A, jawaban langsung to the point, seperti itu, ya kan? Dengan yang namanya keprihatinan dari yang namanya clarity, itu dia. Kemudian di nomor 6, siapa yang menyebutkan bahwa yang namanya itu mobil driverless car, mobil tanpa harus dengan menggunakan yang namanya penyetiran di situ, ya kan, dikatakan dia adalah yang namanya expensive, oke, atau di situ posisinya adalah dikatakan mahal, oke. Terus kemudian yang terakhir di situ dikatakan bahwa apa yang menjadi tone, ya kan, apa yang menjadi yang namanya nada dari yang namanya utasan, ya kan, tentang yang namanya hal tersebut. Ya, di situ ada yang namanya apakah kalau umumnya kita membicarakan tentang yang namanya tone, kita sudah tahu paling gampang adalah ambil posisi yang namanya apakah dia masuk ke arah positif atau dia masuk ke arah yang negatif, gitu aja dulu. Itu poin-poin yang namanya utama dulu ya. Ya sebentar-sebentar dulu aja sebelum kita yang namanya mau membahas tentang yang namanya apa yang muncul dari depan, gitu aja. Yuk sekarang kita mulai. Yang pertama, di situ ada kata-kata Clarence Welty, ya kan, posting pertama kali tanggal 4 Juni tahun 2023, jamnya sudah disebutkan di situ dikatakan, I'm not convinced, ya kan, saya tidak begitu convinced, saya tidak begitu yang namanya percaya atau yakin sekali bahwa saya menginginkan yang namanya mobil tanpa memakai yang namanya setir. Atau ketika kita duduk di mobil, kemudian dia langsung jalan sesuai dengan apa yang kita mau, ya kan? Nah ini dia. Karena analisanya
meyakinkan diri untuk menginginkan ketika kita menjumpai yang namanya kata-kata but, berarti kemungkinan di situ akan ada fakta kebalikan dari yang diucapkan di depan, gitu aja. But is only the matter. Tapi itu hanya masalah dari yang namanya waktu sebelum mereka menjadi yang namanya affordable. Affordable itu bisa berarti yang namanya adalah terjangkau dan menjadi sesuatu hal yang umum yang ada di jalanan. Itu dia. Kemudian lanjutin lagi. Untuk yang namanya respon pertama yang muncul adalah, ya kan? Pertama yang muncul seseorang yang bernama yang namanya adalah Jason Close. Itu dia di situ. Dia ngomong seperti ini. Personally, gitu aja. Secara pribadi, ya kan? I would say that saya itu mengatakan bahwa itu adalah sebuah pengalaman yang sangat unik. Dia unik sekali, udah mempunyai yang namanya sebuah mobil tanpa harus menggunakan yang namanya kemudi. Dia merupakan sesuatu yang sangat unik untuk versi seseorang yang bernama yang namanya siapa? Jason. Tapi atau dikatakan ini juga dia menggunakan kata-kata but, kemudian satu lagi dia menggunakan yang namanya kata-kata nevertheless, ya kan? Berarti otomatis pertentangan jelas-jelas muncul di situ. Udah gitu aja. Namun demikian itu punya resiko, itu dia. Ya kan? Dia unik, analisanya dia positif. Ketemu dengan kata-kata but atau dia pertentangan berarti otomatis harus kebalikannya. Tapi itu beresiko, punya resiko. Ya kan, beberapa telah ditunjukkan punya yang namanya kesulitan pengoperasian pada yang namanya tipe cuaca tertentu. Seperti yang saya baca pada yang namanya beberapa berita, ya kan, ada kata-kata heavy rain, berarti hujan yang sangat deras sekali. Di sini ada kata-kata interval. Interval itu meaningnya adalah sama saja kita menggunakan kata-kata disturb, yang artinya adalah mengganggu, gitu aja. Yang namanya hujan deras itu mengganggu yang namanya apa? Di sini ada kata-kata roof. Roof itu artinya adalah atap. Atap yang dipasangi dengan yang namanya sensor laser. Dan juga ada kata-kata snow yang artinya itu adalah salju yang bisa mengganggu yang namanya berkaitan dengan yang namanya kamera. Kemudian respon yang lainnya muncul seorang yang namanya Alison White. Di situ dia ngomong seperti ini. I still think that it will not be good. Saya masih berpikir bahwa ini bukan yang namanya sesuatu yang buruk karena kita tidak bisa terlalu lazy. Tidak bisa terlalu malas. Amin. We should, ya kan? Yang saya maksud adalah kita setidaknya bisa yang namanya setir mobil lah, gitu aja. There is another feeling to driving by driving a car and sitting like couch potato. Akan ada yang namanya feeling, ya kan, perasaan lain dengan yang namanya ketika kita mengendarai mobil atau nyetir mobil, ya kan. Terus kemudian dan duduk, saya tidak akan menerjemahkan terlebih dahulu, duduk seperti yang namanya couch potato. Itu dia. Duduk apa di situ? Nanti penjelasan lebih lanjut. Saya tahu kita benar-benar sudah yang namanya naik atau berprogres atau nambah, ada penambahan di situ. Tapi kita seharusnya tidak begitu malas dan saya pikir it would be more costly. Dan saya pikir itu bisa lebih mahal. Ya, costly-nya di sini sama saja dengan menggunakan yang namanya kata-kata expensive, ya kan? Dibandingkan dengan yang namanya Lamborghini. Oke. Terus kemudian Melia dia komen, I always like a drive. Saya akan selalu menyukai yang namanya mobil tanpa harus menggunakan kemudi. And would be really joyful. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan untuk mengendarai mobil tersebut. Tapi juga benar bahwa beberapa tidak berfungsinya secara teknik yang dapat terjadi
pada mobil-mobil tersebut yang bisa mengacu kepada yang namanya kecelakaan yang sangat serius. Jadi, saya akan bahagia punya itu mobil, tapi pertama-tama would be concerned. Yang dikhawatirkan tentang yang namanya apakah nantinya akan ada yang namanya kesulitan. Kemudian Ahmad Salman ngomong, it has so many facilities. Ingat, it-nya di sini dia akan menggantikan tadi yang sudah diceritakan, yaitu apa? Mobil, gitu aja, ya kan? Punya yang namanya banyak fasilitas. You don't even have to. Kamu bahkan tidak harus yang namanya ingat jalan loh. Ya kan? Keren sekali kan? Jadi maksudnya adalah kamu naik itu mobil, kamu sudah tidak perlu yang namanya memikirkan kamu harus lewat mana, kamu ngomong, mobilnya jalan, udah. But if malfunction occur, there would be a great problem. Tapi jika yang namanya malfungsinya itu terjadi, akan menjadi yang namanya permasalahan yang besar. It can lead us to danger. Itu bisa membawa kita menuju yang namanya kecelakaan yang berbahaya. Bahkan sampai menuju ke arahnya adalah kematian. Very setuju. Komen akhirnya. Kamu bisa meyakinkan dirimu pertama kalinya tentang bagaimana perlunya itu untuk kamu. Berarti yakinkan diri Anda sendiri apakah kamu benar ingin mempunyai atau tidak. Daripada kamu punyainya. Tapi secara pribadi, I don't think driver's car, ya kan, saya tidak akan pernah berpikir bahwa yang namanya itu mobil sebuah ide yang bagus. Jam nampaknya terlalu berisiko dan terlalu berbahaya. Saya juga setuju dengan yang namanya poin tentang yang namanya etika. Bagaimana yang namanya reaksi komputer? Bagaimana seharusnya itu bereaksi? Bagi nampaknya terlalu berisiko untuk saya. Berarti ada beberapa yang namanya mengatakan setuju, ada beberapa yang mengatakan tidak setuju. Berarti otomatis langsung dicek di situ sudah kelihatan ya. Ada beberapa yang namanya cuitan yang sudah mengacu kepada yang namanya jawabannya. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Nggak ada masalah? Ya, berarti silakan untuk yang namanya, ayo mulai untuk yang namanya mencoba menjawab, ya, mencoba menjawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Yuk, silakan dicoba dulu paling enggak 2 menit mulai dari sekarang. Silakan, kita coba dulu ya. Pokoknya berani untuk mencoba deh, karena tadi sudah dicoba untuk diterjemahkan masing-masing tiap ininya. Ya, saya tunggu ya jawaban masuk semuanya. Mungkin dari beberapa kalian. Cek di sini ada siapa saja di sini yang muncul. Nah, ini dia. Ada Seri, ada Camelia, ada Reva Hanin. Silahkan mencoba untuk menjawab. Sebelum kita masuk kepada yang namanya bacaan yang memang sangat apa ya? Kalau menurut kita adalah bacaan yang terlalu banyak kata-kata dan ininya. Silahkan. Ada beberapa unfamiliar word. Bisa, silakan. Ada yang mencoba untuk menjawab? Kita coba, ayo nomor 1. Pertanyaan nomor 1 tadi adalah apa? Pertanyaan nomor 1 itu adalah what concern did participants discuss in this thread? Itu dia.
ya kan? Apa yang menjadi yang namanya bahan perbincangan, ya kan? Bahan perbincangan pada yang namanya utasan di atas. Utasan di atas itu mengatakan, ya kan, Karen Welter itu bilang adalah, saya tidak yakin, saya menginginkan yang namanya mobil tanpa kemudi, tapi itu hanya masalah waktu saja, ya kan? Eh, Sebelum itu mobil menjadi barang yang terjangkau dan menjadi barang-barang yang umum di jalanan, itu dia. Berarti kalau dia sudah umum, berarti otomatis satu, dia menjadi barang yang bisa dikatakan tadi, dia menggunakan kata-kata affordable atau bisa dikatakan cheap, reasonable, itu dia. Berarti nanti kamu terjangkau, boleh kamu tambahi sinonimnya, boleh tadi ke penggantinya itu adalah kata-kata cheap, ya kan? Kemudian yang kedua, selain kata-kata affordable, kamu juga bisa menggunakan yang namanya kata-kata reasonable. Itu dia. Reasonable berarti otomatis eh, bisa untuk dijangkau. Itu dia. Oke, yuk yang pertama kita cek ya jawabannya ya. Kita cek jawabannya bareng-bareng. Apa yang menjadi permasalahan di situ? Kita cek. Apakah dari awal bahwa itu mobil itu sangat berisiko, ya kan? Dari awal itu ada cerita bahwa yang namanya itu mobil juga tidak membahas masalah resikonya, gitu aja. Dari awal itu mobil tidak menjelaskan tentang yang namanya bahwa itu mobil terlalu berisiko atau punya yang namanya risiko. Karena risiko yang dimunculkan di situ adanya berkaitan dengan yang namanya cuaca, gitu kan dari situ. Jadi kalau terlalu berisiko berarti otomatis coret. Oke lanjut. Kemudian whether, ya kan, apakah perlu untuk meningkatkan yang namanya kepedulian untuk yang namanya mempunyai itu mobil, gitu aja. Apakah pada saat ini yang namanya kita itu termasuk orang-orang yang memang harus menggunakan mobil tersebut dengan sangat urgent atau tidak, gitu aja. Maka untuk kali ini berarti nomor B jawabannya adalah salah. Oke, next lanjut. Dikatakan di situ. Yang C di situ ada kata-kata apa? Yang C di situ adalah kata-kata apakah, ya kan? Apakah yang namanya mobil tanpa kemudi itu pantas untuk dimiliki? Di sini dia menggunakan yang namanya kata-kata whether. Whether di sini artinya sama saja ketika saya menggunakan yang namanya kata-kata if. Ingat, if tidak hanya berarti jika, if juga bisa berarti yang namanya apakah. Apakah itu mobil pantas dipunyai atau tidak? Oke. Yang tadi juga ada yang keluar kata-kata tersebut. Kita pending terlebih dahulu. Kemudian yang C, ya kan? Yang D dikatakan that driverless car does not have safety. Ya kan? Karena yang namanya itu mobil, bagaimana? Yang namanya itu mobil tidak mempunyai garansi keamanan. Dari awal tidak dibicarakan sama sekali tentang hal tersebut. Oke. Terus kemudian makanya jawabannya adalah salah. Oke. Next lanjut. That the driverless car is not necessary for now. Untuk yang namanya porsi orang-orang yang sangat, ya kan, sangat mobile, ya kan, mobile untuk kemana-mana tanpa menggunakan yang namanya atau tanpa yang namanya menimbulkan yang namanya polusi dan sebagainya, berarti yang namanya mobil tanpa kemudi itu bisa dikatakan pantas, gitu aja. Perlu untuk mereka untuk saat ini. Apakah untuk saat ini masih perlu? Jawabannya belum tentu. Oke, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah A, itu dia. Oke, lanjut untuk yang ada di nomor 2. Di nomor 2 adalah siapa
yang menyebutkan tentang yang namanya keuntungan. Oke, saya ulang. Keuntungan dari yang namanya memiliki mobil tanpa kemudi dengan yang namanya efek sampingnya. Siapakah tadi yang namanya orangnya mengatakan ada banyak fasilitas, akan tetapi, gitu aja kan? Akan tetapi dikatakan di situ orangnya ngomong, tapi kamu tidak harus ketika itu naik mobil tersebut mikir saya mau kemana ya, gitu loh modelnya kayak gitu. Berarti otomatis siapakah yang di situ kita cek. Melia ngomong apa? Melia Melia dikatakan di situ, saya sangat suka, ya kan? Saya sangat suka punya mobil tersebut dan akan benar-benar menyenangkan. Berarti anak ini yang memberikan komen ini, dia akan setuju dengan adanya si yang namanya siapa tadi? Ahmad Selmo, ya kan? Dia senang. Tapi ada kata-kata tapinya. Malfunction terjadi dan itu akan berubah menjadi yang namanya permasalahan besar, itu dia. Oke, wes ya. Fasilitas punya beberapa fasilitas positif. Kemudian belakangnya bagaimana dia bermain dengan yang namanya apa? Negatif, gitu aja. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah ya, si Ahmad Salmo, itu dia. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor apa ini? 2D, iya betul, 2D, betul, 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 Ardelia, 2 itu D, betul, iya. Sudah dijawab tadi ya. Alasannya ada karena si Ahmed siapa? Salmo dia ngomong positif sama negatifnya. Dia ada yang namanya apa? Yang fasilitas dan juga yang namanya apa? Dia yang namanya eh, disambung dengan kata-kata kayaknya keren. Kalau naik mobil tinggal duduk aja tuh di situ, itu dia. Tanpa termasuk yang namanya orang yang bingung untuk yang namanya menentukan arah, itu dia. Oke, good. Saya ulang, nomor 1 jawabannya adalah C, nomor 2-nya itu adalah jawabannya adalah delta. Oke, yuk coba nomor 3. Ayo, ayo adik-adik semuanya. Nomor 3 jawabannya apakah? Coba, siapa tahu? 3D masih sama, masih sama. Oke, kita cek yuk. Apakah 3 juga yang namanya jawabannya adalah D? Yuk, kalau kita cek. Kalau yang A, menunjukkan tentang yang namanya POV dia. Reva juga D, ya kan? Ardelia juga D. Oke. Yuk, terus kemudian tentang yang namanya mobil tanpa pengemudi. Berarti kalau di nomor 1 dia hanya yang namanya menurut versinya itu orang saja, ya kan? Tentang yang namanya hal tersebut. Kalau yang B bagaimana? Memberikan pemahaman tentang yang namanya sistem kegagalan dari punya yang namanya driverless car. Yang C bagaimana? Confirm. Confirm artinya apa? Confirm itu artinya adalah memastikan bahwa driverless car itu, ya kan, tidak diizinkan untuk dimiliki. Boleh kok memiliki tadi, makanya dengan kata-kata ini salah, ya kan? Terus yang D adalah jelaskan bagaimana, ini pilihan kalian ya, jelaskan bagaimana cuaca bisa berpengaruh. Apakah yang dibicarakan tentang hambatannya itu hanya sekedar cuaca saja? Oke. Terus kalau yang E adalah menyediakan informasi tentang yang namanya keuntungan terhadap yang namanya
cuaca hujan kok tidak sama sekali, coret. Oke, berarti yang manakah jawabannya? Ada dua loh nih, ada dua. Ingat-ingat ada dua. Yang manakah yang lebih tepatnya? Ini sudah ada, saya coba deh. Ardelia tadi udah ya. Reva juga tadi udah. eh Cherry, coba. Cherry gimana? Sudah menemukan jawabannya? Ataupun kami lihat tahta. Masih belum ada penambahan. Jawab nomor 3, Mil. Saya juga Debu. Ya. Kita cek ya. Menjelaskan bagaimana permasalahannya satu gitu. Apakah yang berpengaruh itu hanya yang namanya ininya saja, cuacanya saja? Oke, sih, ini sudah ada yang muncul lagi di sini. Maaf Bu, salah kirim. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Adelia, nggak apa-apa. Berarti Adelia tetap jawabannya. Ini sudah D semuanya, sudah D semuanya. Apakah ada yang lain? Oke. Antara yang B sama yang D, yang manakah? Oke. Ini dikatakan menjelaskan bagaimana yang namanya cuaca bisa berpengaruh pada yang namanya penampilan dari itu atau memberikan pemahaman tentang yang namanya kegagalan sistem, ya kan? Kalau yang namanya si Yesen tadi bilang, secara pribadi saya mau mengatakan bahwa itu pengalaman yang unik, tapi atau namun demikian itu sangat beresiko. Beberapa itu sudah menunjukkan bahwa ada kesulitan dalam mengoperasikannya pada cuaca tertentu, ya kan? Pada cuaca tertentu di situ. Terus kemudian seperti yang saya baca di beberapa berita, hujan lebat mengganggu yang namanya atap yang dipasangi, oke, yang dipasangi oleh yang namanya apa tadi? Ini dia yang dipasangi oleh yang namanya laser sensor laser. Kemudian dan yang namanya salju bisa mengubah yang namanya kamera atau mengganggu yang namanya kamera. Lebih cenderung yang manakah? Yang B atau yang D? Atau semuanya D di sini? Atau semuanya D di sini? Ini masih D semuanya. Sebentar. Ini gagal atau tidak sih? Ya kan? Pertanyaannya itu. Ya kan? Ada kegagalan sistem atau tidak? Yang di situ kan bukan gagal secara total saja kan? Di situ ada yang namanya ada yang memang tidak bekerja pada yang namanya cuaca tertentu, itu dia. Makanya berarti poin utamanya hanya yang dibicarakan adalah cuacanya saja. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang manakah? Yang D, itu dia. Oke. Yuk lanjutin. Nah, ini dia. Ada kata-kata coach potato, oke. Coach potato di situ sama saja. Kalau saya akan menuliskan kata ini, coach potato itu sama saja dengan ketika saya menggunakan yang namanya kata-kata lazy, oke. Terus ya, kata-kata lazy, ya kan, dalam pilihan itu tidak ada sama sekali loh, ya kan? Karena di situ ada yang namanya kata-kata idols gitu kan, kemudian ada kata-kata acidos, kemudian persevere, workaholic sama yang namanya plastic bag. Yang sangat tidak mungkin dan sangat tidak nyambung dari kata-kata apa tadi? Coach potato, iya kan? Yang pertama jelas dan sangat kelihatan sekali, yaitu muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata plastic bag. Sudah gitu aja. Itu sangat tidak nyambung, ya kan? Lazy di-compare dengan yang namanya plastic bag, ya kan? Tidak nyambung. Kemudian turun lagi.
lazy, ya kan, dibandingkan dengan yang namanya gila kerja, gitu aja. Gila kerja sama yang namanya lazy sangat tidak nyambung. Oke, good. Lanjut, kemudian nomor yang C, di situ ada kata-kata preserving, itu sama saja dengan yang namanya adanya keep, gitu aja. Itu artinya adalah menjaga. Oke, menjaga berarti otomatis sangat tidak nyambung. Udah, tinggal berapa? Tinggal dua pilihan. Berarti munculnya namanya kata-kata acidus sama muncul yang namanya kata-kata adalah. Berarti yang di situ yang mewakili yang namanya kata-kata couch potato, ya kan? Sama saja dengan kita menggunakan kata lazy, maka sinonimnya adalah kata-kata yang menggunakan yang namanya kata ini dia. Oke, mana itu tadi? Aha, ada yang baru ini 4A. Oh iya, betul, iya, betul. Betul Adelia, benar. Dia A. Karena itu artinya adalah yang namanya lazy person. Itu dia, betul, betul Adelia. Oke, next lanjut. Sekarang untuk yang nomor berapa? Pertanyaan untuk yang ada di nomor 5. Siapakah yang menyediakan komen yang paling nyambung dari yang namanya keprihatinan si Clarence Welty? Apakah itu, ya kan, kita cek. Ahmad, ya kan, yang namanya Ahmad ngomong apa, ya kan? Ahmad Ahmad ngomong apa di situ? Banyak fasilitasnya. Kamu bahkan yang tidak ingat yang namanya jalan, kamu bisa sangat menyenangkan. Ya kan, malfunction terjadi pada yang namanya masalah yang besar, yaitu pada masalah, ini dia cuma mengatakan yang namanya pada masalah besar, dan bisa mengacu kepada yang namanya to danger. Oke? Itu yang itu. Terus kemudian si Shenwide itu yang ini dia. Saya berpikir bahwa yang namanya tidak bagus karena kita tidak yang namanya begitu malas, jadi ya. Oke? Pertanyaannya kita balik dulu ya. Pertanyaannya kita balik dulu. Kan pertanyaan awal kayak gini. Saya tidak yakin. Nah, itu dia. Saya tidak yakin. Ya kan, saya kata, saya tidak yakin bahwa saya ingin punya yang namanya mobil tanpa kemudi. Kalau ditanya, kamu yakin nggak punya mobil tanpa kemudi? Berarti kan jawaban cuma ada dua, yaitu ya atau tidak, gitu aja. Ya atau ragu-ragu. Udah gitu aja. Berarti udah ketemu jawabannya. Di situ yang menyatakan kata-kata yang namanya apa? Menyatakan kata-kata untuk yang namanya penguatan pribadi masing-masing, yaitu kamu bisa menggunakan yang namanya ini dia. Dia menggunakan yang namanya kalimat dari yang namanya Paris. Siapa ini? Jojo. Kamu bisa yang namanya meyakinkan diri kamu pertama-pertamanya. Udah. Dan bagaimana itu perlu untuk kamu. Udah. Yes, kan? Itu saja sudah berarti. Berarti pertanyaannya yakin ya? Nah, jawabannya berkaitan dengan yakinnya itu. Berarti ketemu jawabannya. Untuk yang di nomor 5 berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang si siapa ini namanya? Fenris Jojo, itu dia. Oke. Lanjut. Nomor berapakah? Nomor 6. Siapa yang menyatakan bahwa yang namanya traveler's car itu mahal? Jelas tadi dari awal sudah ada yang ngomong, ya kan? Pembandingnya dengan apa? Kalau tidak salah, dia membandingkannya dengan yang namanya apa? Namanya adalah di situ Lamborghini, ya kan? Saya pikir lebih mahal dibandingkan dengan si Lamborghini. Berarti itu termasuk golongan mewahnya. Oke? Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya untuk yang di nomor berapa? Oh, siapa yang nggak relevan? Berarti jawabannya adalah Shen White. Lanjut. Nomor
Nah, kita membicarakan tentang yang namanya sebuah tone. Oke. Nah, dalam sebuah percakapan kita tuh sudah membaca. Kalau untuk yang namanya anak-anak yang biasa ketemu dengan yang namanya bahasa, gitu aja, ya kan? Tone di situ sama juga. Tone akan dibagi dua. Ada yang kesannya dia positif, ada yang kesannya dia apa tuh tadi negatif, gitu aja. Dipilah-pilahkan kelompoknya. Yuk kita mulai sekarang. Konfusi itu maksudnya positif atau negatif? Konfusi itu maksudnya adalah negatif. Sorry, negatif. Kemudian uncertainty, nggak yakin, sama certain, ya, tidak yakin sama yakin. Berarti otomatis yang atau di situ ada kata-kata critical. Ini mengkritik apa tidak sebenarnya? Kita cek ya. Mengkritik. Confused jelas tidak, ya kan? Concern itu prihatin. Kemudian kritik, yang kritik, ada yang kritik nggak? Ah, sebaiknya jangan, ini mahal loh, gitu aja. Kritiknya membujuk ya. Terus kemudian uncertainty netral. Sudah, berarti otomatis jawabannya adalah critical. Itu dia. Oke, sudah? Bisa dilanjut? Bisa dilanjutkan untuk yang namanya teks 1 dan teks 2. Teks 1 mungkin ini ya agak 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 apa tuh? Agak panjang jawabannya. Sorry, ada agak panjang tulisannya gitu ya. Karena ini yang dibahas sebenarnya masih berkaitan, ya kan? Tetapi saling berkaitan, tetapi porsinya adalah nanti bisa kok kalau seumpamanya, ya kan, ambil poin-poin pentingnya dari paragraf 1 di tiap teksnya. Oke, yuk kita cek ya pertanyaannya di situ ya. Pertanyaannya adalah muncul di halamannya adalah halaman ketiga, nomor 1 sampai dengan nomor 8 sampai dengan nomor yang namanya 14. Ya kan? Dicek dulu di situ ya. Ingat, bacaannya sudah mulai jalan, ya kan? Dan di situ untuk teks 1 itu dari paragraf 1 sampai dengan 3, sedangkan teks 2 1 2 hanya satu, sorry, 1 2, oh 3, hanya 3. Terus kemudian yang ketiga, ya kan, yang ketiga itu 1, toh 4, kemudian 5. Oke, clear ya di situ ya. Yuk kita mulai bahas ya. Kita mulai bahas dan pertanyaannya cukup panjang di situ. Yang manakah di bawahnya menggambar tentang yang namanya ide pokok dari yang namanya teks 1, kemudian frase any smell of red flag, itu dia. Red flag-nya, sekarang kamu jatuhkan. Analisanya adalah positif atau negatif. Itu dia, nanti ketemu jawabannya di situ. Terus kemudian yang nomor 10, bagaimana menjaga yang namanya eh, menjaga supaya badan kita itu benefitnya, bowel healthy-nya itu baik, gitu aja. Bowel itu di situ adalah activity untuk yang namanya BAB, itu dia. Oke, yuk kita mulai sekarang. Ini dia. Setiap orang, ini saya ulang, setiap orang dia akan pup, udah, ya kan? Tapi, ya kan, jika itu keluar, kita tidak perlu untuk yang namanya pup tiap hari. Itu adalah sebuah konsep yang salah. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah yang namanya ahli gas. Oke, guys ya. Namanya siapa? Tertera di situ. Dan kemudian dilanjutin lagi, dikatakan di situ, dia
Bahkan mempunyai beberapa orang yang hobinya mencari dan membuat yang namanya perjanjian. With every her time, setiap hari, coba, ya kan, setiap hari, hanya karena mereka itu tidak melakukan yang namanya a bowel movement every single day. Tidak yang namanya apa ya, orang kalau pup berarti otomatis perutnya kosong dan dikatakan itu sudah yang namanya membuang racun-racunnya, padahal itu belum tentu. Itu dia. Oke, terus lanjutin lagi. Dan dia harus mengingatkan orang tentang hal tersebut, that there is a really not fixed, tidak bisa ditentukan loh. Kamu sehari harus berapa, seminggu harus berapa, kayak gitu aja. Karena ya dikatakan di situ adalah faktanya sebagian besar dari yang namanya kepercayaan yang namanya era Victoria, that having punya yang namanya bowel movement, kegiatan BAB dari 3, ya kan, bahkan lebih 3 kali sehari, ya kan, dimanapun, kapanpun. Udah, ya, jelas ya. Lanjut. Kemudian, ketika yang namanya kegiatan itu sudah menjadi yang namanya enggak, ya kan, frekuensinya tidak hanya penting di satu faktor. Beberapa faktor bisa berpengaruh dengan hasil dari popnya. Oke, ya. Lanjutin lagi. Dikatakan di situ bahwa beberapa faktor bisa mempengaruhi berapa sering kita pup, termasuk yang namanya ada karena pola makan, hidrasi, dan lain-lain. Ada semuanya di situ. Oke, terus oh ya, satu lagi, jumlah apa sih namanya? Obat yang dikonsumsi juga sangat pengaruh di situ, ya kan? Sampai 3 kali sehari per hari gitu aja. Will have everywhere itu, apakah di mana saja, ya kan? Apakah ada di mana saja? Kemudian dan dokter mengatakan itu sangat normal. Oke, lanjutin dulu. Sekarang kita lihat dulu yang di sini. Kemudian part kedua yang dibahas tentang apa? Sorry, tadi ada ini. Saya tambahkan sedikit untuk di paragraf ketiga. Itu ada ini nih. Nah, ini dia. Oke, di situ ada kata-kata. Nah, ini dia. Bentuknya. Yang dibahas adalah bentuknya. Bentuknya gimana? Kita aja. Bentuknya adalah ini dia. Mereka mencoba untuk mengklasifikasikan. Kalau medical profesional, ya kan, akses yang mau namanya adalah apa? Kualitas tab itu adalah the bread, ya kan? Itu adalah tipe dari 3, ini dia. Mungkin kamu punya beberapa ini. Satu, bentuknya seperti, oke saya ulang. Bentuknya itu seperti yang namanya saus. Oke. Sosis, sorry. Dengan yang namanya crack, retakan pada permukaan seperti yang namanya permukaan yang di situ ada smooth milknya. Sorry, di situ ada yang namanya seven group, ada yang namanya crack di permukaan seperti yang namanya snake like, kayak ular bentuknya, dan juga yang namanya dia lembut. Jika kamu pup 3 kali sehari dan konsistensinya itu yang namanya keras banget kayak yang namanya batu kerikil, that could be fine. Pertama nggak masalah, tapi jika kamu tidak mengalami yang namanya perubahan, ya kan, kamu harus yang namanya
dikatakan di situ merubah apa quality time-nya kamu itu dia. Oke, udah lanjut ya. Nah, kalau yang di bawah itu adalah bacaan ke berapa? Tiga dikatakan di situ hanya yang namanya ini loh yang dimaksud kalau yang namanya apa gula, ya kan namanya gula atau minuman berkafein itu dia bisa sangat berpengaruh dengan yang namanya pupnya Anda itu dia. Oke. Sedangkan kalau yang lain ya tentu saja mungkin bisa menjauh dari itu. Lanjut, next. Kemudian nomor berapa? Nomornya adalah nomor 2. Oke, sorry, teks 2. Ini dia. Kalau tadi kita bicarakan tentang pup, berarti yang ini yang dibicarakan adalah kentut, itu dia. Oke. Yuk, setiap orang juga punya yang namanya gas. Jadi, yang namanya gas, punya gas itu normal, ya kan? Itu bagian dari yang namanya pencernaan dan setiap orang itu mempunyai hal tersebut. Gas pada perut itu dan pada lambung yang namanya itu akan yang namanya be expel, keluarkan melalui yang namanya prosesnya itu namanya adalah yaitu tadi prosesnya adalah kentut, ya, farting itu dia. But, tapi alasan kenapa yang namanya orang-orang, ya kan, itu break, itu bermacam-macam. Dan kadang-kadang itu dapat menjadi yang namanya apa tuh penyebab dari sebuah keprihatinan. Gitu dia. Nanti bisa di ini ya sendiri-sendiri. Terus kemudian ada dua yang namanya sumber gas. Yang pertama itu adalah apa yang pertama? Yang pertama yang keluar dari yang namanya proses ini farting. Tapi the reason kenapa orang-orang itu can. Nah itu dia. Setelah pulang, ya kan? Bagaimana? Darah terdekat bermacam-macam dan kadang-kadang bisa menyebabkan yang namanya keprihatinan. Ada dua yang namanya sumber gas, ada yang namanya kentut, gitu aja. Terus kemudian, ini dia, not all is gas. Tidak semua gas itu adalah gas. Terus 99% itu melewati air sebenarnya. Terus semua orang menelan dan ya kan semua orang yang menelan selalu menelan atau mengkonsumsi air ya udah gitu aja. Dan orang-orang yang lot of gitu aja. Lot of bagaimana banyak apa sedikit? Ya kan? Bisa dicek di situ digabungkan dengan yang namanya gas yang odorless. Odor itu berbau, kemudian less itu enggak. Itu diantaranya adalah apa? Diantaranya adalah nitrogen, karbon dioksida, dan oksida serta metana. Oke, lanjut. Ini dia, ya kan? Primarily the product by fermentation in good column gas ready asam. Nah, ini ini disebabkan adanya namanya kalau semuanya kentutnya bermasalah berarti ini disebabkan oleh yang namanya apa yang dimasak di dalamnya namanya intestine. Ya kan? Udah. Itu dia ngomong kayak gitu. Kemudian yang di paragraf ke berapa tadi? Jadinya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Berarti dikatakan di situ adalah ada Dokter William. Oke. Dokter William itu bilang seperti ini. Ini dia. Menyatakan bahwa yang namanya passing between maybe 15 kali per pertemuan normalnya itu adalah Western people different. Itu gesturnya sangat berbeda dengan apa itu dia, berbeda dengan yang namanya term of the way, ya kan, orang yang hidup dengan hanya yang namanya urusan dengan yang namanya apa gas saja itu dia. Oke. Dan kemudiannya sebagai yang namanya fungsi fase. Itulah kenapa yang namanya mikroba yang hidup di dalamnya namanya GI bereaksi dan juga apa yang dia makan itu dia. Jadi otomatis satu ini semua adalah sebagai pembanding dari yang namanya kata-kata apa
pup. Itu dia. Oke, yuk cek ya. Nah, nanti kalau semua di bagian akhir, all of which can be occurred by, itu dikasih, ya kan? Semua itu dapat dikoreksi dengan yang namanya mengganti yang namanya kebiasaan makan dari kita masing-masing. Coba untuk menghindari yang namanya makan makanan yang meningkatkan gas ada di dalam perut. Itu dia. Contohnya apa saja? Ini ada tertera di sini semuanya. Soft drink, alkohol, nut, kemudian beberapa yang namanya apa nih sayur-sayuran. Itu dia. Terdiri dari yang namanya banyak yang namanya acid. Acid itu apa? Kalian mesti paham acid itu apa. Acid itu adalah dia adalah mengandung yang namanya asam, itu dia, ya kan? Terus kemudian eh mana nih? Ingat untuk tidak makan yang namanya dalam jumlah besar sekali makan, ya kan? Dan hari itu menjadi yang namanya apa? Sangat berisiko. Itu dia. Oke? Sudah ya? Yuk cek di sini. Yang manakah? Saya ulang. Yang manakah? Di situ yang menggambarkan tentang yang namanya ide pokok. Ide pokok dari paragraf berapa? Ide pokok dari paragraf pertama, teks satu. Berarti ngambilnya di mana? Dia ngambilnya pada yang namanya paragraf keberapa? Paragraf ke-1 itu dia. Ya. Coba yuk kita coba berapa menit ya? Ini ada nomor 8 sampai dengan nomor berapa ini? 14, silakan kita coba dulu. Yuk 3 menit dari sekarang, silakan coba. Yang sudah masuk ini silakan mencoba. Oh, sorry. Ada Cherry, ada Camelia, ada Reva, silakan. Mau mencoba untuk jawabannya. Kita cek ya di sini ya. Nomornya adalah nomor yang manakah yang menggambarkan tentang yang namanya apa? Yang namanya ide pokok, benar ya? Ide pokok dari yang namanya teks satu dia di situ. Teks satu membicarakan tentang apa? Diingat-ingat dari tadi yang namanya teks satu dia membicarakan tentang yang namanya kapasitas pupuk itu sendiri, ya kan? Dan di awal itu ada yang namanya misconception gitu aja. Ada konsep yang salah tentang yang namanya pupuk itu sendiri. Ketika konsep itu berasal dari mana? Dia berasal dari yang namanya abad terdahulu gitu aja. Abad terdahulunya bagaimana? Abad terdahulunya ketika muncul yang namanya apa? Yang namanya ada yang mengatakan kalau yang namanya orang, ya kan, setiap hari dia pup, berarti otomatis dia dikatakan dia lebih sehat dibandingkan yang tidak. Padahal kalau untuk sekarang ini sesuai dengan yang namanya ditulis dikatakan bahwa orang pup itu, ya kan, sehari 3 kali nggak masalah, atau seminggu 3 kali tidak masalah, ya kan. Yang penting apa ininya itu tidak yang namanya bentuknya beraneka, tidak bentuknya aneh-aneh, dan dia lancar melakukan yang namanya bowel movement itu dia. Oke, yuk cek sekarang di situ, ya kan. Nomor berapa? Di nomor 8, ya kan, di nomor 8 berarti otomatis jawabannya yang manakah di situ? Kita cek satu-satu. Kalau yang A, oke, kita cek. Kalau untuk yang A di mana orang butuh untuk yang namanya bikin yang namanya make wise food and drink choices, membuat yang namanya pilihan makanan dan minuman yang bijaksana untuk menjaga yang namanya bowel itu tetap sehat. Bagaimana? Butuh untuk yang namanya membuat ya. Kemudian kalau yang B itu adalah aktivitas pup, itu dia. Aktivitas pup itu dianggap sebagai yang namanya ukuran kesehatan. Terus kemudian sangat membantu untuk mengetahui yang namanya, malah ini yang dibahas untuk yang teks satu itu yang dibahas malah rata-rata bentuknya saja yang dibahas, nggak ada yang lainnya, gitu aja. Terus kemudian berarti otomatis yang C itu adalah salah. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi yang namanya bagaimana orang untuk yang namanya pup, termasuk di dalamnya itu adalah dikatakan di situ adalah diet, hidrat dan sebagainya. Berarti di situ yang dipelajari hanya faktornya saja.
Apakah faktornya saja? Tidak sama sekali. Ada yang namanya, karena di situ akan membahas tentang yang namanya apa? Yang dibahas tentang yang namanya bentuknya dan sebagainya. Berarti otomatis yang D bagaimana? Yang D coret gitu aja. Terus kemudian yang E, ya kan? Malah yang dipelajari adalah bentuknya. Apakah hanya bentuknya saja yang dipelajari? Tidak sama sekali. Oke? Berarti C, D, E salah, ya kan? Berarti otomatis tinggal dua pilihan di situ. Apakah itu merupakan hanya bikin kesimpulan supaya namanya membuat yang namanya pilihan supaya yang namanya apa? Supaya yang namanya membuat ini tidak. Sing dibahas hanya dari awal sampai akhir bagaimana yang dimaksud dengan yang namanya vowel movement itu dia. Berarti otomatis jawabannya adalah B itu dia. Next, kemudian lanjut untuk yang namanya red flag. Sudah tahu sendiri, kalian sering mendengar yang namanya kata-kata green flag sama yang namanya kata-kata red flag. Udah, gitu aja. Green flag berarti analisanya dia adalah positif. Sedangkan untuk yang namanya red flag berarti analisanya adalah apa? Negatif. Kalau negatif berarti silakan saja handle yang berkaitan dengan yang namanya negatifnya saja. Negatif identik dengan apa? Negatif itu analisanya bisa berubah yang namanya dia menggunakan yang namanya apa? Dia menggunakan yang namanya kata-kata not, ya kan? Kalau tidak ada not silakan boleh dia menggunakan yang namanya kata-kata apa? This. Boleh menggunakan yang namanya kata-kata apa? Boleh menggunakan yang namanya kata-kata an, gitu kan? Bahkan bisa agak menyinggung sedikit dengan menggunakan yang namanya kata-kata apa? Less, gitu aja. Cari di situ ada kata-kata heavy aroma, heavy ya, oke. Aromanya secara general saja, berarti terlalu general di sini, oke. Kemudian cold adult malah general juga. Same that we snip itu kayak di apa sih diendus gitu aja, berarti tidak. Terus kemudian delicate, ya kan, delicate fragrance tidak ada hubungannya sama sekali. Di sini muncul dengan menggunakan kata-kata pleasant. Kalau kita membicarakan kata-kata pleasantnya, berarti analisanya dia adalah apa? Positif. Maka di depan dia muncul dengan menggunakan kata-kata an, berarti analisanya dia adalah apa? Negatif. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah yang E, itu dia. Lanjut, untuk yang di nomor berapa tadi? 10 berarti. Berdasarkan yang namanya teks 1, ya kan? Berdasarkan yang namanya teks 1, bagaimana menjaga supaya yang namanya kegiatan PUP itu sehat, gitu aja. Bagaimana caranya? Oke, yang di nomor itu dia muncul, oke, saya ini lagi ya. Dia muncul pada yang namanya apa? Dia muncul pada paragrafnya itu paragraf terakhir ada di situ semuanya. Oke, kita cek di sini yuk. Ini dia, ya kan? Makan cukup, ya kan? Ada di situ di paragraf terakhir. Total, eating enough fiber, ya kan? Makan makanan yang cukup akan yang namanya apa? Akan yang namanya serat. Contohnya vegetable, buah, kemudian gandum, dan juga kacang-kacangan yang bisa membantu untuk mencegah yang namanya constipation. Udah. Terus kemudian total fiber itu sedikitnya itu ada 25. Udah. Ini menurut yang papernya di situ. Kemudian cek lagi di situ. But don't eat too much. Tapi jangan makan kebanyakan yang namanya serat ya, itu aja. Karena apa? Instead akan dikaitkan dengan yang namanya apa? Ini dia dikaitkan dengan pupnya nantinya, ya kan? Karena apa? Nah, karena terlalu cukup, ya kan? Terlalu cukup dengan yang namanya hijrah itu bisa juga yang namanya kata-katanya adalah soften. Stoolnya atau bentuk dari yang namanya pupnya itu bisa menjadi soft. Meaning soft di sini itu artinya adalah soft itu bisa lembut, soft itu bisa berarti yang namanya apa? Soft bisa berarti yang namanya encer, itu dia. Oke, berarti juga. Terus kemudian kopi atau yang namanya minuman berkafein juga ditunjukkan untuk menstimulasi yang namanya kontraksi, ya kan? Berarti untuk memancing supaya kamu bisa yang namanya pup ya di situ. Udah. Terus kemudian diet yang namanya tinggi yang namanya lemak di sisi lain bisa memperlambat. Oke, saya ulang memperlambat. Berarti kesimpulan sudah muncul semuanya. Berarti kira-kira kalau ada pertanyaan di nomor 10, pertanyaan nomor 10-nya adalah bagaimana supaya menjaga yang namanya
baunya itu atau kegiatan tubuhnya itu tetap sehat, maka otomatis tadi apa? Makan makanan yang cukup dengan serat. Oke, kita cek ya. Kita ambil bagian depannya. Sufficient itu cukup. Oke. Terus kemudian much itu malah kebanyakan nggak bisa, ya kan? Enough itu cukup, masuk. More fiber berarti kebanyakan fiber enggak, udah gitu aja. Enough fiber berarti otomatis yang jelas salah itu adalah D, kemudian jelas salah adalah B, itu dia. Cek yang lainnya, yuk. Adequate hydran, ya kan? Adequate itu kata lain dari yang namanya ketika kita menggunakan yang namanya kata-kata apa? Enough, itu dia. Oke. Tadi ada di dalam bacaan, ya. Terus tidak menunda yang namanya pup, ada. Terus kemudian dan minum minuman berkafein, ada loh tadi ya disarankan ya supaya memancing untuk yang namanya apa? Supaya memancing untuk yang bisa yang namanya melakukan bowel movement dengan sehat, itu dia. Jadi kita cek dulu yang C bagaimana. Sufficient itu artinya cukup, not dilebuk, iya. Tapi di sini ingat ada kata-kata apa? Fatty, itu dia. Fatty analisanya adalah lemak, berarti otomatis coret. Udah. Kemudian A masih bertahan ya. Kemudian kalau yang E bagaimana? Cukup serat, iya. Adequate tadi cukup, iya. Tidak menunda yang namanya pup, iya. Makan yang namanya high fat diet, ya kan? Sudah ketemu kan di situ errornya? Udah. Berarti otomatis ketemu jawabannya nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah A, itu dia. Next, oke. Nomor 11, oke. Ini dia. 11 dikatakan seperti ini, ya kan? Which of, oke, ada kata-kata which of. Nah, ini dia. Yang manakah, ya kan? The best restate berarti dia kata-kata yang sama, arti yang sama. Ya kan? Dari statement yang namanya ada dua sumber gas, oke? Itu di teks kedua ya. Teks kedua dan di paragraf kedua. Ya kan, dikatakan di situ ada dua sumber gas, oke, pada yang namanya kentut, ya kan, dan tidak semuanya gas itu adalah gas. Nah, lihat di sini analisanya. Nah, ini dia. Ini ada kata-kata gini. Ada dua sumber gas di sini, ya kan? Ada dua sumber gas pada yang namanya kentut. Tidak semua gas adalah gas. Oke, ini lanjutannya. 99 yang kita lewat itu hanya sekedar yang namanya berupa apa? Dia berupa yang namanya udara. Beberapa orang banyak yang namanya udara masuk. Dan beberapa orang udaranya sedikit. Ya kan? Kompos, ya komposisinya itu dari namanya gas yang tidak ada baunya, yaitu contohnya apa saja? Nitrogen, karbon, dan sebagainya. Lah, ini dia penjelasannya yang dimaksud, gitu aja. Oke? Berarti otomatis silahkan saja, ya kan? Ketika ditanya dengan menggunakan yang namanya kata-kata, apa yang dimaksud dengan yang namanya kata-kata? Ada dua sumber gas, oke? Pada yang namanya kentut. Dan tidak semua gas adalah gas. Nah, itu dia. Berarti otomatis yang manakah yang menjadi yang namanya ini? Kita cek yuk di sini. Ada dua tipe gas pada yang namanya kentut. 99 adalah yang namanya udara. 1% enggak. Udaranya apa yang dimaksud? Oke. Terus kemudian kentut bisa memproduksi yang namanya dua jenis gas. Mereka 99 itu enggak ada baunya. Dan 1%-nya itu yaitu sangat berbau. Oke, masih general ya ini. Terus ada dua jenis gas pada yang namanya kentut dan dapat didefinisikan bahwa semua orang yang menelan itu benar-benar adalah yang sulfur. Ini tidak sama sekali, udah error. Kemudian yang namanya gas ya kan diproduksi dari yang namanya dua tipe yang namanya bau, yaitu dapat berasal dari yang namanya nitrogen, kemudian karbon dioksida, hidrogen, oksigen, metane, sama juga yang namanya gas sulfur, itu dia. Apakah di situ penjelasan dari yang namanya berapa persennya masih ngambang? Oke, yuk cek di bawahnya. Di bawahnya ada kata-kata voting berasal dari yang namanya keduanya. Oke, ada tadi di situ. 99% itu dia adalah udara. Nah, dia didetailkan satu persatu.
yang terdiri dari yang namanya nitrogen dan kawan-kawan, ya. Dan 1%-nya itu adalah yang benar-benar gas, ya, yang diproduksi dari yang namanya makanan yang berfermentasi. Udah, berarti ini jawabannya dia lebih komplit. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah E, itu dia. Yuk lanjut, next, nomor 12. Yang manakah, ya kan, tujuan dari yang namanya autor menulis yang namanya teks 2? Tujuannya untuk apa di situ? Ya kan? Kita cek satu-satu. Dia discuss apa tidak ya? Oke, dia discuss apa tidak ya di situ? Kita cek di situ. Yuk. Dia discuss atau tidak? Kalau discuss berarti di situ akan ada yang namanya argumen positif dan argumen negatif. Itu dia. Oke. Ya, bisa ya. Terus kemudian kalau yang ini yang mana? Dikatakan di situ dia present, menampilkan yang namanya pengukuran hasil tentang yang namanya kesehatan dari yang namanya different side, dari pandangan yang berbeda. Apakah ada beberapa pandangan di situ? Tidak, dia only one. Oke, lanjutin. Ya kan, dia hanya satu saja, tidak ada pandangan yang lainnya, berarti otomatis coret. Terus kemudian menjelaskan tentang yang namanya indikasi lainnya yang merupakan ukuran dari kesehatan dibandingkan dengan yang sudah disebutkan. Mungkin, maybe, kemudian melaporkan. Melaporkan apa tidak? Di sini ada kata-kata penyebab dari keprihatinan kesehatan dari sudut pandang yang lainnya. Bagaimana ini tanda tanya? Ya kan, memberikan yang namanya contoh dari yang namanya penyebab. Apakah ada contohnya di situ? Tidak sama sekali. Oke, berarti sudah ketemu di nomor 12. Nomor 12 jawabannya adalah dia penjelasannya aja, cukup itu dia. Oke, next lanjut. Yang manakah? Nomor 13, yang manakah? Statement, ya kan? Statement yang menyatakan tentang yang namanya alter attentive attitude. Itu dia. Attitude di sini meaningnya adalah yang namanya apa? Sikap. Sikap dari siapa? Sikap dari yang namanya penulis terhadap yang namanya keprihatinan tentang yang namanya kesehatan. Yang seperti apakah dia di situ? Oke. Yuk lanjutin, kita cek di sini. Oke. Nah, ini dari dua-duanya ya. Kalau yang namanya bowel movement daily make you happier, hanya itu saja. Berarti kalau yang namanya kamu pup tiap hari, berarti otomatis kamu sehat. Tadi itu adalah yang misconception ya, oke? Itu yang misconception ya, berarti error, oke? Terus kemudian, just like we need to make a good choices, ya kan? Kita perlu yang namanya bikin pilihan yang bagus untuk yang namanya bisa istirahat cukup. Kita bisa bikin yang namanya pilihan makanan dan minuman yang baik, ya kan? Supaya menjaga yang namanya kesehatan bowel kita gitu aja, bisa saja mungkin masuk, ya kan? Terus belum cek yang presensi ya, soalnya cek ini belum, nggak tahu ini udah presensi atau belum. Oke, terus kemudian lanjutin lagi. If your gas is, jika yang namanya gasmu itu menyebabkan yang namanya kamu tidak nyaman atau mengganggu tentang yang namanya kehidupan harian kamu, it can be said, itu tanda-tanda. Itu udah kata kayak di situ, itu sudah tanda-tanda adalah sebuah penyakit gitu aja. Apakah seperti itu semuanya? Tidak sama sekali, analisanya dia negatifnya. Terus kemudian alasan kenapa orang yang namanya break wind itu sama saja dengan yang namanya fart, itu alias kentut dia di situ. Udah bervariasi dan kadang-kadang bisa menjadi penyebab yang menjadi sebuah keprihatinan. Alasannya apakah ada di situ? Tidak. Alasan berarti dia analisanya kepada yang namanya opini lebih detail. Tidak. Oke. Terus kemudian cek lagi, ya kan? Cek lagi untuk yang namanya yang E, dia di situ. Yang E dikatakan bahwa yang namanya total fiber, malah yang dibahas adalah yang namanya jumlah pemasukan yang namanya apa? Fiber atau serat. Malah yang dibahas serat dengan yang namanya ada gram-gramnya. Ketika kita membicarakan ini sudah kelihatan banget ini data yang sudah ini cuma di copy paste saja. Oke, berarti otomatis sangat tidak mungkin itu dia. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah yang B, itu dia. Oke, yuk lanjutin lagi. Apa yang dapat disimpulkan dari dua teks tersebut? Oke, kita cek apa yang dapat disimpulkan dari yang namanya dua teks tersebut. Kita cek di sini. Udah? Yuk. Dua teks kita ulangi ya, Gri ya. Teks 1 tadi membicarakan tentang yang namanya masalah bowel movement. Teks 2 itu membicarakan tentang yang namanya fart.
bowel movement alias yang namanya poop. Kemudian yang teks kedua membicarakan tentang yang namanya fart atau yang namanya kentut gitu aja, beserta yang namanya sumber-sumber yang dimunculkan di situ. Itu dia. Yuk kita cek di sini. Kadang-kadang it can be cause menjadi yang namanya keprihatinan kenapa orang-orang punya permasalahan dengan produk yang sudah disaring oleh tubuh, jadi mereka harus peduli dengan tanda-tandanya. Mungkin tadi ya, oke. Cek mungkin, ini dia. Kebiasaan makan harus yang namanya dipertimbangkan untuk mendapatkan yang namanya pencernaan yang bagus, sehingga produk yang disaring oleh yang namanya perut itu menjadi produk yang normal. Ya kan? Berarti apakah yang dihandle hanya kebiasaan makan saja? Tanda tanya. Mengingatkan orang-orang bahwa there is a really not fixed normal. Malah yang dibahas hanya satu saja di situ. Ini jelas salah, oke? Food and drink choices, pilihan makanan dan minuman bisa menyebabkan keprihatinan ketika mereka ada permasalahan pada yang namanya poopnya, sehingga ini malah poop lagi yang dibahas, oke? Next, orang-orang seharusnya mempertimbangkan beberapa gejala yang bisa memperburuk. Ini luas ya, kalau yang ini ya, ini terlalu luas. Simptom itu gejala, coret, oke? Berarti otomatis jawabannya itu adalah antara A sama B, itu dia. Berarti otomatis jawabannya adalah yang manakah? Yang A, karena kalau yang B menitik beratkan pada yang namanya eating habit, itu dia. Oke, next lanjut. Untuk yang di nomor berapakah? Di teks untuk nomor 15 sampai dengan nomor 20, itu dia. Ini ada beberapa yang memang saya katakan, contoh yang di nomor 16 itu hanya kamu bicarakan tentang masalah kata-kata it, udah gitu aja, ya kan? Itu alasannya. Ini otomatis benar lebih banyak daripada salah, oke? Kalau yang nomor 15 adalah berdasarkan yang namanya teks, itu aja. Kenapa makanan yang banyak yang namanya lemak bisa menyebabkan yang namanya kantuk, itu dia, oke? Alasannya apa? Secara yang namanya penalaran apa yang kita tahu dari yang namanya kalau kita makan, otomatis sudah tahu. Kemudian yang di nomor 17 yang di bawah ini yang merupakan opini, oke? Ingat ya, ketika kita membicarakan opini, tolong ya kan compare langsung ketika kita membicarakan tentang yang namanya fakta. Berarti nomor 17 itu mayoritas bisa yang namanya dikatakan benar semuanya, oke? Next, kemudian nomor 18, hubungan antara teks 1 sama teks 2 apaan ya? Udah, nanti kita lihat. Berdasarkan yang namanya dua teks, informasi tentang cara yang bisa untuk yang namanya menyelesaikan permasalahan itu ditemukan di paragraf berapa ya. Ketika kita menganalisa tentang yang namanya sebuah permasalahan, biasanya seringnya kita menemukan yang namanya solusi itu akan ada di bagian akhir. Kita cek ya nanti ya di situ ya. Sudah, Mohon maaf ya adik-adik semua, agak terumbang-ambing sepertinya, ya kan? Ini sempat yang namanya lost connection dan sebentar gitu. kelihatan dia videonya itu. Kelihatan atau tidak soalnya soalnya. Oh, begitu doang. Hmm? Terus di saya bagus. Itu Oh, oke. dari apa? Kayaknya ya. Nah, buku ini tulisannya, ini berarti kan Kalau gimana? udah tulis. Oh, udah. Oh. Kan ini udah ada kalian sih ya. Sudah ada, sudah ada. Coba gitu. Gimana? Ya, ini. Terus ya, ya boleh, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Nah, itu ya. Sudah ada. Ini ya. Ya, Sudah ada. betul. Ya. Sudah. Sudah. Wow. Sudah. Bisa ya? Bisa ya? Ya.
Maaf ya adik-adik ya, kita lanjut ya sebentar ya. Ada di sini dikatakan pada teks 1 adalah mengapa sebagian besar orang itu merasa yang namanya apa sih kelopak matanya itu akan merasa berat ketika mereka sudah yang namanya makan dalam porsi yang besar itu dia. Terus kemudian ini makannya itu kapan? Pada saat mereka liburan dan pada saat kapan? Pada saat yang namanya weekend akhir pekan. Tapi dia posisinya itu di brunch. Brunch itu antara yang namanya makan pagi dan makan siang itu dia. Kemudian kamu mungkin bertanya-tanya, oke kamu mungkin bertanya-tanya, ya kan? Apa yang sebenarnya menyebabkan yang namanya ngantuk setelah makan? Perasaan ngantuk itu sering karena setelah mengkonsumsi makanan yang umumnya dikatakan itu namanya adalah postprandial sleepiness, ya kan? Udah, terus kadang-kadang dikenal dengan yang namanya the post lunch dip itu dia, atau dia hanya kayak merasa mengantuk sejenak, ya, atau normalnya itu dikatakan yang namanya food coda. Untungnya kelelahan setelah makan itu dia mungkin tidak menyebabkan yang namanya keprihatinan jika itu tidak mengganggu yang namanya aktivitas harian dari orang-orang tersebut, apakah dia ketika kerja, sekolah, dan kehidupan sosial lainnya. Terus kemudian para peneliti ya kan sebenarnya tidak yakin kenapa untuk orang-orang itu merasa ngantuk setelah makan, tapi ini terjadi setelah orang itu makan dan badan itu memproduksi yang namanya serotonin, neurotransmitter yang bisa meregulasi atau mengatur kantuk dan mood. Penelitian juga menyatakan bahwa komposisi yang berkali-kali pada yang namanya makan bisa berimbas apakah orang akan merasa ngantuk setelah makan. Dan yang namanya makan besar mungkin bisa yang namanya mungkin tampaknya bisa menyebabkan yang namanya kantuk. Dan makanan tertentu serta nutrisi itu bisa berimbas seperti hal tersebut itu dia. Itu yang bagian pertama ya. Oke. Di bagian kedua adalah ya kan, apakah kamu yang namanya kayak seperti yang namanya apa sih? Kadang-kadang putus asa untuk yang namanya apa? Ngantuk, ya kan? Setelah yang namanya makan siang, ya kan? Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian di situ. Udah, itu adalah yang namanya kayak kantuk atau kedipan atau kekantukan yang natural, ya kan? Pada saat kamu seharusnya jaga belum waktunya tidur, ya kan? Daytime sleepiness, ya kan? Itu dikatakan didefinisikan sebagai yang namanya ketidakmampuan untuk tetap yang terjaga dan dia kayak warning selama yang namanya waktu bangun pada hari tersebut menghasilkan yang namanya lapse or interdormis, ngantuk yang tidak ada tujuannya sebenarnya. Dan itu sudah diperkirakan bisa berimbas pada 20% orang dewasa. It-nya ditanyakan. It-nya sendiri berarti kita ngambil dari yang namanya kalimat sebelumnya yang bisa mewakili dari yang diceritakan tadi, ya kan? Diperkirakan berarti otomatis ambil dari yang ini. Nah, ini dia. Daytime sleepiness. Berarti nomor 16 jawabannya adalah C, itu dia. Oke, next kemudian berdasarkan yang namanya ini teks 1. Kenapa yang namanya makanan kaya akan lemak bisa menyebabkan yang namanya ngantuk? Gitu aja. Karena apa? Cek di situ, ya kan? Cek di situ. Karena apa? Karena yang namanya kalau yang A, karena yang namanya lemak susah untuk dikonsumsi dan bisa menurunkan, malah menurunkan ya, bukan meningkatkan, menurunkan kelelahan. Ya, errornya di situ. Terus kemudian kalau yang B bisa yang namanya can induce other active ingredient. Bisa menimbulkan yang namanya material yang aktif lainnya bisa menarik untuk yang namanya kantuk. Enggak, itu aja. Terus kemudian for it can increase, ya kan? Sangat yang namanya dapat meningkatkan yang namanya sejumlah perasaan yang mengakibatkan yang namanya kelelahan itu dia, ya kan? Kan rata-rata yang namanya makanan yang kaya akan lemak itu biasanya dia ada kesusahan untuk yang namanya mengunyah dan cukup lama. Makanya ini dia di sini dikatakan karena tidak mudah untuk yang namanya apa? Nah, ini dia dicerna dan akhirnya bisa menyebabkan kelelahan itu dia. Makanya setelah kelelahan dia timbul yang namanya apa?
Ini dia. Berarti ketemu jawabannya adalah D, itu dia. Oke. Next, kemudian lanjutin lagi. Yang manakah opini? Oke, saya ulang. Yang manakah yang opini yang merupakan pada yang namanya teks berapa? Muncul pada yang namanya teks 1. Yuk cek satu persatu, opini ada di manakah di situ. Oke. Yuk, sebagian orang merasa yang namanya kelompok matanya itu iya karena ada studi di situ. Betul. Berarti dia adalah sebuah fakta. Oke. Para peneliti, nah sudah kelihatan ada para peneliti, jadi otomatis dia adalah sebuah fakta. Oke. Untungnya, nah dengan kata-kata untungnya, kalau dia sampai mengatakan yang namanya keluhan setelah makan itu tidak menyebabkan yang namanya gangguan pada yang namanya kegiatan, berarti dia ada penelitian, berarti otomatis dia adalah berupa yang namanya sebuah fakta, ya kan? Terus kemudian tinggal dua saja. Di sini adalah yang namanya peduli, udah gitu aja. Peduli dengan yang namanya kuantiti dan juga komposisi dan namanya nutrisi. Satunya adalah kata-kata apa? Study. Study jelas-jelas dia adalah sebuah apa? Fakta. Berarti kita mencari apa? Opini. Sudah langsung ketemu jawabannya adalah D, itu dia. Oke, next. Yuk, apa hubungannya antara yang namanya teks 1 dengan teks ke berapa? Teks kedua, oke? Teks 2 itu, ya kan? Teks 2 itu malah dia kayak menjelaskan lanjutan dari yang namanya kenapa ngantuk setelah makan yang dijelaskan pada yang namanya teks 1. Udah, berarti ketemu jawabannya di situ. Kalau yang namanya ini menjelaskan lebih lanjut pendapat dari yang lain, berarti kita ketemu jawabannya adalah apa? B, itu dia. Next, kemudian ingat ya, ketika kita membicarakan yang namanya sebuah solusi, ya kan, di sini ada kata-kata ways, ada kata-kata cara, gitu aja. Cara untuk yang namanya menyelesaikan dengan permasalahan, maka ditemukan otomatis teks 1, cari paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya adalah paragraf 4. Oke, ada 2. Oke, terus kemudian lanjutin lagi. Teks 2 berarti ada di paragraf terakhir, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? E, itu dia. Next, lanjut untuk yang terakhir. Terakhir adalah berdasarkan informasi dari teks 1 dan teks 2, yang manakah yang mungkin terjadi, oke, yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tadi kan otomatis di sini ada kata-kata makan. Habis makan dia merasa yang namanya ngantuk, itu dia. Tapi dia yang namanya not interper, oke. Berarti case apa tidak? Ya tidak case, karena apa? Tidak interper yang namanya apa? Daily apa? Activity kan tadi, itu dia, activity. Udah, berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang ini dia. Orang-orang tidak begitu menganggap serius tentang yang namanya karena tidak interpret dengan yang namanya daily life atau berubah yang namanya kesehatan. Karena tidak ada dengan kaitannya dengan kesehatan. Mereka tetap yang namanya apa? Mereka menjadi orang-orang yang atau sebagai yang namanya a good person. Tidak ada perubahan pada dirinya. Hanya yang namanya mereka tidak bisa yang namanya menahan kantuk atau dia ada kata-kata mengedipkan mata sejenak, ya kan, tidak melanjutkan karena dia terkena yang namanya itu tadi. Berarti ketemu jawabannya adalah A, sudah ketemu di situ. Oke, untuk kali ini 1 sampai 20 sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan yang namanya literasi bahasa Inggris untuk hari ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.